Halo, happy Monday guys. Apa kabarnya nih? Oke, semoga semuanya tetap sehat ya. Baik, tak terasa kita sudah ada di materi terakhir ya, walaupun tetap sama. Ini untuk menganalisa data di experimental research. Tapi bedanya, kita di sini hanya menggunakan satu grup sampel. Oke, bedanya, the difference between independent sample t-test and dependent sample t-test is from the group ya. Jadi di mana si researcher itu employ atau menggunakan grup di penelitiannya. Jika peneliti itu hanya menggunakan satu grup saja, ketika dia meneliti di experimental research, means that later on he or she will use dependent sample t-test. Yeah, of course it depends on the data distribution. Gitu ya. Jadi bedanya terletak di grupnya. Tujuan penelitiannya sama atau hipotesanya kurang lebih sama karena mencari efek, influence gitu ya. Bisa efek, bisa influence, sama saja pengaruh intinya. Tapi bedanya ada di grupnya. Antara satu grup saja dengan dua grup gitu. Kalau yang kemarin yang independent sample t-test itu menggunakan dua grup, ada grup control, ada grup eksperimen, ada grup yang tidak menerima treatment, ada grup yang mendapatkan treatment gitu. Sedangkan di sini sekarang kasusnya adalah hanya ada satu grup ya, but they will be measured the value or the score before the treatment and then after treatment. Jadi yang akan diukurnya ini di sini adalah hasil belajarnya, bisa jadi itu tergantung dari apa namanya, investigasinya ini tentang apa gitu ya. Nah kebetulan nanti ini tentang kemampuan belajar gitu. Nah kemampuan belajarnya nanti itu akan diukur karena orangnya sama ya, akan diukur sebelum mendapatkan treatment, diukur. Jadi sebelum ada pembelajaran sudah diukur. Nah, setelah ada hasilnya itu akan di-keep nanti itu sebagai data awal, data pertama, and then giving treatment. After that, you give post test, or the researcher give the post test to the sample, to a group of sample. Itu satu grup saja. Nah, setelah diberikan post test, nanti kan akan ada datanya. Nah, itu datanya nanti akan dibandingkan. Jadi, comparing pre-test and post-test gitu di sini, gitu ya. Oke, kita simak dulu. Nah, saya share dulu ya, bentar. Sharing dulu. Nah, misalnya we have a case here. Case-nya ini, nah, jadi apa namanya? Ketika kita mencoba untuk menganalisa sebuah pertanyaan, apakah ini pertanyaannya atau nanti menganalisanya akan dibawa kemana gitu ya, tentunya harus memahami dulu case-nya seperti apa. Nah, di sini the researcher conducts an experimental research. Nah, ini keyword ya. Kalau dia meneliti experimental study atau experimental research, artinya ada dua kemungkinan untuk rumus ya, rumus yang parametrik tentunya, kan itu yang diutamakan gitu. Pasti kalau tidak dependent, ya independent gitu. Kita maju lagi. Kalimat selanjutnya adalah he wants to know the effect of code mixing on students learning achievement. Nah, ini sebagai clue nanti kalian ketika membuat hipotesa. Karena tentunya kita akan tes hipotesanya nanti ya. Oke, next. He employs a sample group. A sample group. Nah, artinya hanya ada satu grup sampel saja yang ada di penelitian ini. Nah, jadilah gugur satu kan. Tadi kan ada independent dan dependent. Jadi ketemulah, oh sepertinya saya akan menggunakan dependent sample t-test gitu ya. Oke, next.
He gives them pretest before giving them treatment to know their achievement without code mixing. Jadi ini prior knowledge-nya diukur dulu. After that, giving 2 months treatment, yaitu mengajar dengan code mixing. Lalu dia memberikan post-test, gitu, to know the sample achievement after the treatment. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan 3 ya. Yang pertama, the first is state the hypothesis. Alternative hypothesis and null hypothesis. Nah, di sini kalian harus mencantumkan atau menuliskan hipotesa dari penelitiannya apa dan null hypothesisnya. Oke, masih ingat ya kalau research hypothesis itu tentunya yang positif. Tergantung dari di sini mau cari apa kan. Dari sini ada clue-nya to know the effect of code mixing on students learning achievement. Itu clue. Okay. Nah, what you have to do is make a sentence based on the clue. Okay. Nah, setelah kalian mendapatkan insight dari ini nih, dari clue-nya ini, oke, kita coba jawab ya untuk hipotesanya. Oke, nomor 1 ya. Tadi clue-nya untuk membuat hipotesa itu harus dalam bentuk kalimat. Jadi jangan phrase ya, harus kalimat. Oke, contohnya alternative hypothesis-nya itu atau research hypothesis-nya adalah there is apa? Ya, an effect of code mixing on students learning achievement. Oke. Bisa seperti ini, oke? Atau ya, kalian mau membuat kalimat lain dengan makna yang sama, it's okay. Misalnya, code mixing effect, karena kata kerja dari effect adalah effects ya. Students learning achievement. Achievement. Okay. Nah, seperti ini. Ini kita sudah bisa menuliskan yang namanya research hypothesis. Nah, sekarang kita lanjut dengan null hypothesis. Oke, karena di sini kita diminta membuat 2 hipotesa ya. Nah, null hypothesis atau simbolnya seperti ini. Itu kebalikannya dari yang namanya alternative hypothesis atau research hypothesis. So, negatifnya apa guys dari there is an effect? Dari sini nih. Iya, tentunya tinggal tambah no aja gitu. There is no ya. Nah, itu aja. Biar cepat. There is no effect of code mixing. Nah, dari kalimat yang ini kita bisa membuat null hypothesisnya. Oke. Doesn't apa? Jangan lupa dibuang S-nya ya. Doesn't affect students learning achievement. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa membuat hipotesanya. Oke, dan hipotesa ini harus dipakai nantinya karena kita akan mengetes kedua hipotesa ini ya. Good. Kita balik lagi ke case-nya. Pertanyaan nomor 2 adalah what is the appropriate data analysis technique used to test the hypothesis? Hipotesanya tadi udah ketemu ya. Nah, itu di tesnya mau pakai apa? Yang tepatnya apa? Dan kenapa? Gitu. Tentunya untuk membuat kita lebih yakin data analisa atau teknik analisa data yang tepat itu apa, tentunya kita harus ngecek data distribusinya dulu ya guys. Jadi kita ke normality test dulu. Sini. Ini saya sudah simpankan tadi data pretest dan post-testnya. Kita akan cari normality-nya. Apakah dia itu normal distribusinya atau tidak. Oke. Nah, ini belum berurutan guys. Ini kesalahannya fatal sekali ya jika tidak diurutkan di normality test.
tugas-tugas yang kemarin saya lihat ada beberapa dari kalian yang tidak mengurutkannya sehingga data distribusinya tidak normal gitu ya, padahal seharusnya normal. Jadi tolong diperhatikan guys, untuk di normality test datanya harus diurutkan. Kenapa harus diurutkan? Penting ya. Kenapa? Karena ada nilai urutannya nanti di sini. Itu yang mempengaruhi gitu loh ya. Tolong dicatat dengan baik, oke? Dan ikuti nantinya dengan baik. Nah, sekarang kita coba untuk mengurutkan dulu apa namanya datanya. Sort dulu ya, from the smallest to the largest. Oke. Hey. Ya nggak mau. Kenapa nggak mau paripurna? Oke. Nah, jadi kebalik. Smallest atau sayang. Error dia. Oke. Kita tukar saja ya. 60-nya gitu di sini. Ya, 65. Oke, jangan lupa ini urutannya. Dituliskan juga ya. Untuk mempermudah, soalnya tadi nanti kan ada nilai urutannya juga. Apa ini? Oke, ini pun sama. Iya, ini diurutkan juga ya, biar cepat. Ini juga sama diurutkan dari terkecil ke terbesar. Ini. Oke, kalian juga harus hati-hati ya. Terkadang Excel-nya agak-agak gimana gitu. Harus yakin bahwa memang itu sudah mengurut dengan benar. Ya, oke. Sekarang kita cari dulu min dan standar deviasinya seperti biasa. Masih ingat ya? Harus. Ya, walaupun kita meminta bantuan dengan Excel, ya tentunya kita harus tahu ya formulanya. Oke, standar deviasi sekarang. Oke, highlight semuanya, lalu enter. Oke, satu-satu lah. Nah, sekarang kita ke sini. Norm dist ya, untuk formulanya norm dist yang ini. Masukkan X, lalu minnya, lalu standar deviasinya, lalu true ya. Enter. Dan jangan lupa ini dolar penting sekali. Bagi teman-teman yang lupa menyimpan dolar, pasti ke bawahnya akan salah ya. Cek selalu dolarnya ini sudah dituliskan atau belum gitu. Nah, karena kalau nggak pakai dolar ke bawahnya akan salah, tapi kalau pakai dolar tidak. Seperti ini. Lalu kita sekarang menentukan nilai urutannya. Kita pakai if ya. Nilai pertama sama dengan nilai kedua. Lalu sini, lalu urutannya. Ini klik dibagi berapa? 10. Oke, lalu kita drag ke bawah. Karena sama ya mencari. Nah, selesai. Sekarang kita ke sini. Absolut ya, jangan lupa. Nggak ada negatif di sini, jadi harus pakai absolut. FZ-nya dikurangi dengan SZ-nya. Gitu. Lalu grade ke bawah. C. Di sini kita mencari yang terbesar, jangan lupa. Nilai LO-nya yang terbesar di sini gini. Betul? Betul. Lalu kalian tuliskan di sini 0.9289 gitu. Lalu kita bandingkan dengan LT-nya. Oke, N-nya di sini 10 ya. Kalian jangan lupa lihat LT-nya. Di sini ada LT-nya 10, ada di sini 0,05 guys. Nah, ada di sini ya. Ada di 0.2616. Kalian tuliskan di sini 0.2616. Nah, itu guys. Nah, dari sini we compare. Kita bandingkan nilai L observe-nya dengan L table-nya. Which one is low? Which one is lower than the other? Nah, di sini
Karena kalau tanda bit, saya nggak bakal nulis lagi nih. Kalian harus udah tahu gitu ya. So if the value of LO is lower than LT, it means the data distribution is normal. Yeah, so here L observed is lower than L table. Yaitu segini. 0 atau 0.119289 is lower than 0.2616. It means data distribution is normal. Nah, ini ya, segitu. Jadi kalian tidak usah kaku gitu ya, ikutan sama kayak saya gitu. So dibunyikan ya. Kalau saya sih pengen cepet aja gitu. Yang penting kalian paham. Oke. Nah sekarang kita ke yang post testnya. Mencari tahu minnya dulu. Average. Highlight all of the data. Udah. Lalu kita ke standar deviasi. Highlight all of the data and then enter. Nah, udah ketemu. Sekarang kita pakai formula yang lainnya. Di F ini norm disk. Yang ini, yuk input semua. Koma. True. Oke. Apa sekarang? Iya, dolar ya. Jangan lupa dolar. Input dolarnya di antara hurufnya. Enter. Setelah ini di drag aja seperti biasa. Oke, nilainya sudah dapat semua. Now let's go to the value of the position. Jangan lupa pakai if ya. Pakai if. Oke, harusnya kalian sudah lancar ya. Sudah lancar belum? Oh, kalau belum juga nggak masalah. Toh kita ujiannya juga tetap lihat rumus kan? Ya. Sekarang urutan dibagi 10 ya. Tuh. Sip. Oke, drag aja ke bawah. Sip. Selesai. Sekarang kita cari nilainya. Jangan lupa pakai absolut. Oke. F minus S. Oke, drag down. Yang terbesar guys, yang mana? Yang ini ya. Cek nanti, takutnya saya salah. Oke. Setuju ya? Itu yang terbesar. 0.117361. Nah, LT-nya sama ya. 0.2616. Oke, lihat sekarang. Compare LO and LT. Which one is the lower? Iya, LO-nya. Artinya, sama kayak gini ya. Normal gitu guys. Saya copy aja biar cepet ya. Tapi jangan kalian ikuti apa yang saya lakukan. Tapi boleh sih kalau mempermudah kalian, nggak masalah. Yang penting dirubah. Soalnya ada yang copy paste, tidak dirubah ya salah gitu ya. Kalau tidak dirubah mah salah guys. Ini aja dah. 77361. Jadi setelah kita cari atau setelah kita hitung data distribusinya itu normal guys. Nah artinya kalau normal you can use dependent sample t-test. Ya, jika normal dengan kasus seperti tadi you can use dependent sample t-test. But ada but-nya. If the data are not in normal distribution, you should use
Wilcoxon. Wilcoxon. Oke? Oke. Kalau kemarin kalau tidak normal pakai apa? Kalau independent sample t-test itu tidak normalnya tidak normalnya. Jika datanya tidak normal, menggunakan apa rumusnya? Yang setara dengan independent sample t-test. Iya. Man-Whitney. Nah, sekarang yang setara dengan dependent sample t-test adalah Wilcoxon. Oke. Good. Nah, dari sini kita ke inferential statistics. Oke, truk. Nah, kita pakai dependent sample t-test. Ini rumusnya, guys. Rumusnya tidak seribet yang independen ya. Iya kah? Coba ini kayaknya kurang jelas. Oke, yang ini rumusnya. Nah, kita ini rumus apa namanya? Dependent sample t-test. Nah, ini dependent ya, guys. Ups, sudah saya hitungkan. Belum saya hapus. Bentar. Oke. Nah, jadi ini simple banget. Kalian hanya perlu mencari beda antara pre-test dengan post-test. Ya. Jadi, nilai D ini diisi dengan pengurangan pre-test sama post-testnya. Gitu. Grade aja ke bawah, guys, biar cepat. Nah, sudah dapat ya? Lalu kita ke d-squared atau nilai beda dikuadratkan. Ini dikuadratkan, dikalikan dengan bilangannya. Gitu. Di grade juga ke bawah biar cepat. Ayo. Nah, setelah ini kita kan sudah menemukan yang pertama, difference of scores, lalu mean-nya belum. What for ya? Oke. Find out difference of score squared. Nah, ini. Nah, sekarang kalau mean itu yang ini ya, guys. Nah, kita nanti kerjakannya pelan-pelan aja. Lalu comparing. Sekarang kita menemukan dulu jumlah masing-masing ya, karena kita diminta nih jumlah dari beda. Jadi sum di-grade aja. Itu sum dari D-nya, dan yang ini adalah sum dari bukan. Ya, di-grade-nya ke sini. Nah, itu sum dari d-square. Nah, di sini ada sum of d squared. Jadi yang ini ya, guys, di bawah. Jadi di sini nilai yang sum of d yang ini dikuadratkan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita hitung pelan-pelan ya biar enggak pusing. Ini berarti ini kan dibagi dengan n. N-nya berapa? N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Atau jumlah sampelnya ada 10 ya. Oke, enter. Nah, lalu sum of d squared. Berarti nilainya yang ini, guys, dibagi dengan n. N itu 10 ya. Sip. Nah, lalu n dikalikan dengan n kurang 1. N-nya 10 dikalikan dengan 9. Betul? 10 kurang 1, 9. Enter. Oke, nilai-nilainya sudah, yang kita perlukan sudah ada. Sekarang kita masukkan ke rumus. Oke, lanjut. Sekarang kita tuliskan yang ini, betul? Betul. Dibagi dengan, ini akar ya, berarti square root SQRT, buka kurungnya, ada d squared, sigma atau sum of d squared. Yang ini minus ini ya, ditutup. Lalu dibagi dengan ini. Jangan lupa kurung itu mempengaruhi ya, guys. Ini kurungnya buat ini, yang ini belum dikurungin. Jadi kalian harus kasih kurung tambahan di sini biar betul gitu jawabannya. Sip, enter. Nah,
Ini juga sama, absolut ya guys. Jadi nilainya itu 4.12948. Gitu. Lalu di sini di tabelnya. Tabel yang kemarin bisa kalian gunakan, yang di table yang kemarin. Tadi saya nyimpen di table kemana ya? Kok menghilang? Oh. Sepertinya terhapus. Oke, saya cari dulu di table-nya ya. Di table-nya. Oke, ada di sini. Copy dulu bentar. Nah, ini di table-nya. Nah, segini juga cukup karena memang N-nya atau jumlah sampelnya sedikit ya, cuma 10. Ingat, degree of freedom itu dikurangi N dikurangi jumlah grup ya. Nah, di sini N-nya dikurangi 1 saja. Kenapa tidak dikurangi 2? Karena grupnya hanya 1. Ingat ya, di independent sample t-test, ketika kita mencari t-table, kita degree of freedom-nya itu adalah N kurang 2. Karena ada 2 grup eksperimen dan grup control. Sedangkan di sini, di dependent sample t-test hanya ada 1 grup, sehingga degree of freedom-nya atau DF-nya ini didapatkan dari N dikurangi 1. Bisa dipahami? Oke. Jadi kita mencari N kurang 1 berapa? N-nya 10 kurang 1, 9. Berarti degree of freedom-nya itu 9 ada di sini. Jangan lupa, we use two tails dengan 0,05 untuk level of significance-nya gitu. Atau derajat error-nya itu 5% ya. Nah, berarti di sini ya guys, di 2.262. Ini 0,05, ini 9. Oke, takutnya pusing, aku kasih apa ya? Panah aja dah. Nah, gini. 9 ada di sini. Panahnya juga tidak terlihatan. Kita kasih warna oranye atau kita kasih biar tebal-tebal gitu deh, agak tebal. Nah, ini. Itu ya. So, the t-table here is 2.262. Nah, setelah ini, what should you do? Should you do? Interpret tentunya, interpret the data. Itu pertanyaan nomor berapa? Coba guys, coba lihat. Nah, interpret nomor 3. Berarti nomor 2 kita belum tulis yang tadi. Lupa. Oke, nanti kita sekalian. Interpretnya bagaimana? Interpretasi dari hasilnya bagaimana? Oke. Hasilnya adalah T observed is higher or lower? Higher than T table. Okay. So 4.12948 is higher than berapa? 2.262. Nah, okay, it means the apa namanya, alternative hypothesis or research hypothesis is accepted while null hypothesis is rejected.
Nah, oops, apa ya? Oh, ini. Nah, so it can be concluded that code mixing, misalnya, yang tadi ya sebutkan aja itunya apa hipotesanya. Code mixing, apa namanya, affects students apa learning achievement ya, kayak gitu. Sorry, dipindah dulu. Semuanya dipindah dulu ya. Oke. Nah, itulah selesai gitu ya. Kalau pakai Excel, bukan manual ceritanya. Kalau mau pakai Excel juga boleh. Berarti nilai Pi yang dibandingkannya Pi. Mari kita coba Excel ya. Excel. Kita pakai t-test. Salah. T-test. Ini t-testnya pakai array yang pertama, lalu array kedua, lalu tails-nya ada 2, jangan lupa 2 ekor. Menggunakan yang two-tailed, lalu pakai yang paired ya, karena yang namanya dependent sample t-test itu sama dengan paired sample t-test. Istilahnya banyak-banyak ya guys. Enter, segitu hasilnya. Kita bandingkan sekarang dengan apa namanya? O905. Masih ingat? Okay, so this one is lower than O905. It means sama kayak gini lah. Biar cepet ya, it means gitu. Yeah. Nah, itu untuk secara Excel. Gitu. Lalu untuk apanya? Apa teh? SPSS kita coba ya sekarang. Enggak. Saya kasih tahu Anda aja. Coba you try to calculate SPSS. Nanti kalian pilih yang paired ya. Oke, hasilnya seperti apa? Apakah sama atau tidak? Oke. Kita sekarang jawabkan dulu ya. Sini. Tadi nomor 2 itu pakai apa tadi kita? Ya, dependent ya. Dependent sample t-test. Atau bisa dibilang paired sample t-test. Oke. Why? Katanya because the data distribution is normal. And number 3, interpret the result and make conclusion. You can use this one. Mau yang mana? Mau yang dibandingkan dengan table-nya atau mau dengan P-nya? It's up to you. Misalnya saya ambil yang ini ya. Biar cepat. Oke. Yang ini. Nah. Oke. Ya, udah sama. Nah, itulah yang saya harapkan ketika Anda menjawab
apa namanya, latihan, soal latihan. Jadi jangan terpisah-terpisah gitu. Saya paham maksudnya, cuma untuk biar Anda juga bisa menyimak dengan baik, apa yang sudah Anda lakukan atau belum gitu, soalnya banyak yang miss ketika memang hanya mengerjakan secara hitungan gitu. Ya, secara tersirat memang ada, tapi kalau tersuratnya itu sesuai dengan pertanyaan itu kurang begitu tepat. Jadi coba nanti mengerjakannya seperti ini. Nah, challenge-nya buat kalian, ayo coba kerjakan yang barusan itu di SPSS. Apakah hasilnya sama atau tidak? Oke? Oke, kayaknya cukup ya untuk sekarang. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung di WhatsApp grup. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.